Oke, halo kawan-kawan. Kita ketemu lagi di part 5. Setelah sebelumnya sampai part 4, kita sudah membahas apa yang disebut dengan kaidah pencacahan. Ya, jadi sekarang kita masuk ke peluang kejadian. Oke, yang pertama mau kita bahas yaitu adalah peluang kejadian tunggal. Ya, peluang kejadian tunggal. Oke, kita mulai dari rumusnya. Peluang dari suatu kejadian, yaitu namanya kejadian A, adalah perbandingan banyak anggota A, NA, dibanding dengan banyak anggota ruang sampelnya, atau banyak anggota semestanya. Nah, inilah rumus dari kejadian A. Ini pasti nilainya tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari 0. Jika 0 nilainya, itu artinya mustahil. Jika 1 nilainya, itu artinya pasti. Oke, nah itulah yang pertama mau kita lihat. Berikutnya adalah apa itu NA supaya lebih jelas, apa itu NS supaya lebih jelas. Oke, ini adalah contoh soal dari soal peluang gitu ya. ABCD akan berfoto bersama secara berdampingan. Peluang A dan B selalu berdampingan. Itulah yang ditanyakan soal. Berarti yang ditanyakan soal itu adalah peluang ini selalu berdampingan. Peluang kedua orang ini selalu berdampingan. Itulah kejadian yang ditanya soal. A dan B berdampingan. Oke, berapa banyak NA-nya? Berapa banyak kejadian ini di dalam ruang sampelnya? Oke, itulah pertama kita hitung. Kan si A dan si B selalu berdampingan. A, B selalu berdampingan. Nah, tapi masih ada C, masih ada D. Berarti ini harus supaya mereka berdua ini selalu berdampingan, makanya kita anggap satu elemen. Berarti ini hitungannya ada 1, 2, 3. Berapa banyak cara bersusun 3 elemen? 3 faktorial. Nah, yang belum kita hitung adalah berdua ini. Ini kan masih bisa tukar posisi. A, B, B, A itu berbeda. Nah, berapa banyak elemennya ini? 2, berarti 2 faktorial. Itulah NA. Nah, berikutnya kita lanjut ke apa ruang sampelnya atau apa semestanya. Semestanya adalah apa kejadian umumnya seperti itu. Jadi kalau A-nya itu apa? Berarti apa yang ditanya soal. Kemudian S-nya itu apa? Berarti apa ini? Umumnya gitu. Apa kejadian umumnya? Berarti umumnya adalah ada 4 orang berfoto bersama secara berdampingan. A, B, C, D berdampingan. Nah, itulah kejadian semestanya atau ruang sampelnya. Nah, berapa banyak anggota dari ruang sampel? Bagaimana caranya 4 orang itu berapa banyak cara 4 orang berdampingan? Nah, masih ingat ya, faktorial berarti 4 faktorial karena di sini ada 4 unsur yang berbeda. Oke, baru kita jawablah yang ditanya soal. Berapa peluang dari A dan B selalu berdampingan? Berapa peluang dari kejadian A? NA per NS. Berarti 3 faktorial kali 2 faktorial per 4 faktorial. Ini bisa kita coret. Tinggal 4. 2 faktorial itu adalah 2. 2 per 4 berarti 1 per 2. Itulah jawabannya. Betul ya? Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan peluang dari kejadian tunggal. Cari aja NA-nya berapa, cari NS-nya berapa, baru bandingkan saja. Oke? Ya. Oke, bagian berikutnya kita masuk ke kejadian majemuk ya, kejadian majemuk. Yang pertama mau kita lihat yaitu adalah peluang dari kejadian majemuk yang tidak saling lepas ya, tidak saling lepas. Oke, jika dikatakan suatu kejadian tidak saling lepas, itu modelnya adalah seperti ini. Ini adalah kotak semestanya. Kejadian A dan kejadian B ceritanya tidak saling lepas. Maka itu artinya adalah ada irisan antara kejadian A dan B.
inilah kejadian A, inilah kejadian B. Ada irisannya, gitu ya. Ada irisan antara A dan B. Tapi perlu dicatat, A dan B masih dalam satu semesta, dalam satu ruang sampel. Nah, yang perlu dicari di sini biasanya ada dua hal. Yang pertama, apa peluang A dan B jika diiris, gitu ya. Peluang irisan A dan B. A iris B. Nah, jika dia adalah kejadian tidak saling lepas, ini cacah manual atau cari manual. Oke. Nah, kemudian hal kedua yang ditanyakan adalah, oh ya, mumpung tidak lupa, jika dia tidak saling lepas, maka pastinya peluang A iris B itu tidak sama dengan peluang A kali peluang B. Nah, harap ini diingat ya. Inilah ciri-ciri dari peluang tidak saling lepas. Kalau misalnya diagram P-nya belum ada, coba cek nanti. Apakah PA iris B tidak sama, apakah PA iris B itu sama enggak dengan PA kali PB? Kalau tidak sama, berarti itu adalah peluang kejadian tidak saling lepas. Oke. Yang kedua, berapa peluang gabungan A gabung B? Nah, nilainya ini kalau digambar, ini luas semuanya berapa? Termasuk yang di tengah-tengah. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah PA iris B. Nah, kalau semuanya ini PA gabung B, maka luas semua ini adalah PA tambah PB dikurang PA iris B. Nah, itulah yang cara mencari peluang gabungannya. Oke, supaya lebih nyata, kita lihat soalnya. Oke, kita lihat contohnya. Diketahui sebuah kejadian pelemparan satu dadu. Diketahui kejadian A adalah muncul ganjil. Nah, diketahui kejadian B adalah muncul prima. Oke, coba kita hitung dulu ya. Di dadu itu ada angka 1 sampai angka 6. Berarti ganjilnya ada 3. Berarti ini 3/6 atau 1/2 nilai peluangnya. Nah, dari angka 1 sampai angka 6 ada 3 angka prima, yaitu 2, 3, dan 5. Berarti peluang B sama dengan 3/6 atau setengah juga. Nah, apakah ini merupakan kejadian tidak saling lepas? Tentunya iya. Karena buktinya itu adalah dari diagram Venn aja kita buat. Ini adalah diagram Venn untuk dadu. Ini semestanya, berarti semuanya di sini. Jika ini adalah kejadian A, berarti coba di sini tuliskan semua yang ganjil tersebut. Berarti angka 1, 3, dan 5. Angka 1, 3, dan 5. Nah, kemudian kita buat yang B, prima. Prima itu tadi ada angka 2, 3, dan 5. Nah, yang belum saya tulis berarti angka 4 dan angka 6 itu di luar. Nah, inilah A, ini B, ini bukan A dan juga bukan B. Oke. Maka bisa kita lihat secara jelas, ini adalah contoh kejadian tidak saling lepas. Oke, kita cari dulu berapa PA iris B. Nah, untuk cara mencarinya, cari manual. Hitung aja, berapa banyak kejadian yang merupakan A sekaligus juga merupakan B, yaitu angka 3 dan angka 5. Berarti ada 2 nilai A iris B-nya. Dari berapa semua kejadian pada dadu? 6, berarti 2/6. Maka PA iris B adalah 2/6 atau 1/3. Oke. Sekarang kita cari PA gabung B. Nah, ini untuk menjelaskan konsep ini aja ya. Sebenarnya ini menjelaskan konsep ini aja. Cara paling cepatnya adalah ya tinggal hitung aja ini. A dan B berapa banyak anggotanya? 4. Ini pasti 4/6 atau 2/3 jawabannya. Oke. Nah, tapi supaya ini paham kita, udah kita gunakan aja rumus ini. Peluang A berapa? Setengah.
Oke, tulis. Tambahin dengan peluang B berapa? Setengah juga. Nah, dikurang dengan berapa peluang irisan mereka? A dan B berapa peluang irisannya? Sepertiga. Maka setengah tambah setengah 1 kurang sepertiga adalah 2/3. Sama aja jawabannya. Nah, itulah untuk kejadian yang disebut kejadian tidak saling lepas. Oke, kita nanti ketemu lagi di part